Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Kak Fe berdoa adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat dan bersukacita. Hari ini Kak Fe sangat bersyukur karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Tidak lupa Kak Fe mau mengucapkan congratulations buat adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat liburan juga buat kalian yang mau liburan ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan keberapa ya adik-adik ya? Yes, kita sudah memasuki bulan yang ke-7. Tidak terasa kita sudah melewati pertengahan tahun ya. Dan Kak Fe hari ini akan membagikan firman Tuhan yang temanya baru ya di bulan Juli ya. Kira-kira temanya apa ya adik-adik ya? Temanya adalah perjanjian hidup yang besar. Khusus di bulan Juli ya. Dan di minggu pertama ini tema firman Tuhannya adalah hidup penuh anugerah. Tahu nggak adik-adik anugerah itu apa? Anugerah adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia, tapi bukan karena usaha kita sendiri. Dan kenapa sih hari ini kita belajar tentang hidup penuh anugerah atau tema besarnya perjanjian hidup yang besar? Nah, karena adik-adik kita mau belajar dan adik-adik harus tahu ya bahwa perjanjian dengan Tuhan itu adalah cara satu-satunya untuk adik-adik memperoleh hidup yang penuh dengan anugerah. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, Kak Fe ajak kita semuanya lipat tangan dan kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, kami mau punya telinga yang dengar-dengaran. Tuhan urapi setiap anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan hari ini kami mau mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Oke, kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, pastikan semuanya bawa Alkitabnya dan juga buku catatannya. Adik-adik semuanya sudah siap? Oke, firman Tuhan hari ini akan diambil dari kisah Nuh. Ayo, siapa yang ingat kisah Nuh bicara tentang apa? Yes, kisah Nuh berbicara tentang air bah atau diselamatkan dari air bah. Kita buka sama-sama ayatnya di Kejadian 6 ayat yang ke-16 dan 17 ya adik-adik ya. Hari ini akan ada 2 ayat juga, satunya ada di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan 17. Tetapi karena hari ini Kak Fe spesial punya video cerita tentang Nuh dan bahteranya buat adik-adik semuanya. Kita lihat videonya dulu ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Ini videonya. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar.
Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihat. Oh Tuhan, Nah, gimana adik-adik setelah tadi kalian melihat video tentang Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah? Wow, adik-adik luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan di dalam Nuh dan juga keluarganya. Ketika Nuh keluar dari bahtera itu adik-adik, dia dan seluruh keluarganya diselamatkan beserta dengan binatang yang ada di dalamnya. Begitu keluar dari air bah, apa yang kira-kira dirasakan oleh Nuh ya adik-adik ya? Yes, mereka memang diselamatkan, tapi ketika mereka sudah keluar dari air bah, mereka melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi adik-adik? Keadaannya semuanya porak-poranda adik-adik. Ya benar sekali adik-adik, karena selama beberapa waktu lamanya bumi dipenuhi dengan air. Pastilah tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Dan apa yang dirasakan Nuh waktu itu, mungkin dia sempat bertanya, akankah air bah ini terjadi lagi? Akankah Tuhan menghukum bumi ini lagi? Tapi ketika Nuh bertanya di dalam hatinya, Tuhan datang kepada Nuh dan dia memberikan janjinya kepada Nuh. Apa yang Tuhan bilang adik-adik? Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Tuhan gak akan menghancurkan bumi lagi. Dan Tuhan bukan cuma janji adik-adik, tapi dia berikan tanda yang spesial. Apa itu tanda janji Tuhan buat Nuh dan keluarganya, termasuk juga buat kita semuanya? Janjinya ditandai dengan pelangi yang indah. Adik-adik juga lihat ya, kadang-kadang setelah hujan, adik-adik lihat pelangi. Waktu itu ketika Nuh melihat indahnya pelangi, Nuh sangat bersukacita. Hatinya merasa tenang kembali. Apakah adik-adik juga pernah melihat pelangi? Yang sudah pernah melihat pelangi boleh angkat tangannya. Yes, pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan dengan bumi. Bahwa dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Nah adik-adik, menurut adik-adik nih ya, kok bisa sih Nuh dan keluarganya diselamatkan? Kenapa yang lain tidak diselamatkan? Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Kok Nuh bisa diselamatkan? Nah adik-adik, yang menyelamatkan Nuh memang dia ada di dalam bahtera. Tapi sebenarnya bukan bahteranya adik-adik. Tapi yang membuat Nuh dan keluarganya selamat adalah karena Nuh dan keluarganya hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Yuk kita baca ya sama-sama. Ayatnya ada di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 18. Kafe akan bacakan buat adik-adik semuanya. Semuanya menyimak ya di Alkitabnya masing-masing ya. Yuk Kafe bacakan adik-adik. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini dia janji Tuhan kepada Nuh. Adik-adik, ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Itulah perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Nuh dengan Tuhan.
Nuh diselamatkan dari air bah yang meliputi bumi. Hari ini kita akan belajar beberapa poin dari kisah Nuh adik-adik. Yang pertama, poin yang kita bisa pelajari hari ini, apa ya? Yang pertama, catat ya adik-adik ya, Nuh masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, Kak V, perjanjian itu apa sih? Nah, Kak V mau kasih tahu ya. Perjanjian sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah persetujuan. Apa adik-adik? Boleh semuanya katakan bersama-sama, persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Di mana masing-masing sepakat untuk mentaati. Semua katakan mentaati persetujuan tersebut. Nah adik-adik, saat Nuh masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan, ada yang namanya pengecualian. Dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Dengan cara apa? Nuh masuk dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Oke, nah hari ini Kak Fen mau sampaikan nih, ingatkan sama adik-adik semuanya. Kalau Nuh selamat karena dia masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya di waktu dulu. Nah di zaman sekarang ini apa yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik ayo masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan ya. Supaya adik-adik juga bisa diselamatkan dari kegelapan dunia di akhir zaman ini. Adik-adik harus masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Adik-adik butuh hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Adik-adik butuh mengenal perjanjian dengan Tuhan. Oke ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan mengadakan perjanjian karena Dia mengasihi dan tidak mau memaksa kita adik-adik. Masih ingat gak kisah antara Daud dan Yonatan? Mereka juga mengikat perjanjian kasih adik-adik. Karena apa? Karena Daud mengasihi Yonatan, Yonatan mengasihi Daud. Nah demikian juga saat ini adik-adik, saat kita ada perjanjian dengan Tuhan, Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita, itu karena Tuhan mengasihi kita ya. Bukan karena Tuhan mau memaksa kita adik-adik. Adik-adik harus ingat satu hal, Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan bukan Maha Pemaksa. Yuk boleh katakan sama-sama, Tuhan Maha Kuasa, tapi Dia bukan Maha Pemaksa. Tuhan akan memilih berdiri di depan pintu adik-adik, kemudian Dia akan mengetuk pintu hati adik-adik. Apakah adik-adik mau membukakannya buat Tuhan? Ya, jadi mulai dari hari ini Kak Fe mau ajak adik-adik yuk buka pintu hati kita. Katakan, ya Tuhan aku mau janji untuk lebih mengasihimu, untuk mentaatimu. Kita katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya Tuhan aku mau janji untuk lebih mengasihimu, untuk lebih mentaatimu. Sip, semuanya luar biasa. Poin yang ketiga adik-adik, perjanjian dengan Tuhan itu adalah kunci untuk mengalami anugerah kebaikan Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang mau hidup dipenuhi dengan anugerah Tuhan boleh angkat tangannya. Nah adik-adik semuanya mau kan hidup di dalam anugerah? Nah adik-adik, anugerah itu apa? Anugerah itu kebaikan dan kasihnya yang dilimpahkan dalam hidup kita tanpa syarat. Apa saja itu? Ada pengampunan, ada perlindungan, ada juga berkat, bahkan keselamatan. Itu bukan karena usaha adik-adik, tapi karena kasihnya yang besar. Anugerah kebaikan itu misalkan ya, adik-adik di sekolah bisa jadi anak yang berhasil. Adik-adik bisa mengejar mimpi dan cita adik-adik. Adik-adik bisa menjadi orang yang sukses luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan. Siapa yang mau boleh angkat tangannya? Wah semuanya mau ya hidup di dalam anugerah. Semuanya juga mau menjadi anak-anak yang sukses. Tapi saat ini Kak Fe mau ingatkan sama adik-adik semuanya. Kalau kita mau hidup dalam anugerah yang besar, punya anugerah yang besar, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Untuk kita memperolehnya.
Nah ini ya, dengar baik-baik ya. Untuk kita bisa masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan dan bisa hidup di dalam anugerah, yang harus dilakukan apa? 1, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup adik-adik. Itu syarat yang pertama untuk bisa hidup di dalam anugerah yang besar. Yuk, semuanya angkat tangan dan ikuti doa Kak Fe ya. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa, ampuni segala dosa dan kesalahanku ya Tuhan. Dan saat ini aku mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni dan mulai dari hari ini aku mau jadi anak Tuhan yang taat dan mengasihi-Mu. Haleluya, amin. Itu yang pertama ya adik-adik ya. Terima Tuhan Yesus, jadikan Dia Tuhan di dalam hidupmu. Menuntun setiap langkah adik-adik. Yang kedua, yang harus dilakukan untuk masuk di dalam perjanjian hidup yang besar dan terima anugerah apa? Baca dan taati firman-Nya. Siapa di sini yang sudah baca firman Tuhan dan taat? Boleh angkat tangannya. Yes. Setelah adik-adik terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, adik-adik gak bisa hidup sembarangan. Adik-adik harus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Hidupnya dituntun oleh apa? Dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saat adik-adik belajar firman Tuhan, di situ adik-adik akan diajarkan tentang perjanjian yang mendatangkan hidup yang dipenuhi dengan anugerah. Setiap ayat yang adik-adik baca itu adalah janji Tuhan, itu akan menjaga hidup kita, memberikan tuntunan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh adik-adik lakukan. Saat kita baca firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan anugerah apa saja. Yang pertama, umur panjang. Menurut firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita mau dapat umur panjang, kalau kita mau bisa berumur panjang, maka yang harus kita lakukan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Siapa di sini yang sudah menghormati papa dan mamanya? Janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan umur yang panjang buat adik-adik. Yang kedua, anugerah kesejahteraan. Ulangan 5 ayat yang ke-33. Kalau kita mau hidup sejahtera, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Mau dong adik-adik hidup sejahtera, ya kan? Siapa yang mau hidup sejahtera? Ayo, yang mau hidup sejahtera, kita mau selalu lakukan dan taati firman Tuhan. Selanjutnya adalah anugerah kesehatan. Firman Tuhan di Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di situ berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan akan berikan kita tubuh yang sehat kalau kita mau menjaganya. Karena Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi pastikan adik-adik kalau mau dapat anugerah kesehatan, adik-adik juga harus jaga ya. Jangan pakai tubuh kita untuk melakukan yang tidak baik ya. Lakukan dengan tubuh kita semua yang baik. Makan sayur, berolahraga, boboknya juga jangan begadang. Maka adik-adik akan terima anugerah kesehatan. Itu tadi poin-poin yang sudah Kak Fe sampaikan buat adik-adik semuanya. Kalau mau terima anugerah yang besar. Kalau mau hidup di dalam perjanjian yang besar. Adik-adik pastikan lakukan firman Tuhan ya dengan baik ya. Adik-adik jadi anak yang selalu taat dan dengaran. Sekarang kita akan baca ayat mas hari ini. Ada di mana ayat masnya? Kita buka sama-sama di Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan pasal 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yes,
Semua pasti akan diberkati kalau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak tanya, siapa di sini yang mau masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan dan terima anugerah besar. Yuk kita semuanya bangkit berdiri adik-adik. Ikuti doa Kak Fe sebelum kita tutup firman-Nya ya. Lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah disampaikan siang hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kami masih kurang taat. Ampuni kami kalau kadang kami masih suka bandel. Saat ini kami mau berjanji Tuhan, kami mau janji lebih mengasihi Tuhan. Kami mau janji untuk lebih taat sama Tuhan. Kami mau setia di dalam janji kami kepada Tuhan karena kami mau hidup kami dipenuhi dengan anugerah. Aku mau jadi anak yang sukses, aku mau jadi anak yang berhasil. Terus tuntun langkahku Tuhan, terus sertai di dalam kehidupan sehari-hari yang aku jalani di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan hidup yang penuh dengan anugerah ketika aku mau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jagai aku dari setiap hal yang buruk, jadikan aku anak Tuhan yang selalu bisa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat liburan, tetap jaga semangatmu, tetap hidup dekat dengan Tuhan, tetap mengasihi dan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kids Impact sejak kecil sudah kuat.